Baik, selamat malam pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda. Tentunya dalam acara yang sudah kita tunggu bersama-sama, yaitu Manage Your Mind. Bagaimana kita menata batin agar hidup kita menjadi bahagia. Siapa sih yang nggak suka bahagia gitu? Siapa sih yang nggak kepingin bahagia? Tapi banyak juga ketika saya bertanya kepada seseorang, apa sih tujuan hidupmu? Dia sejenak berpikir dan kemudian tidak bisa menjawab. Itu kebanyakan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak banyak orang yang punya tujuan gitu. Apalagi tujuan bahagia, entah kepikiran atau enggak, atau bingung mau jawabnya. Atau mungkin sudah kemasukan beberapa macam doktrin yang akhirnya membuat dia malah bingung. Nah, ini yang harus dicerahkan ya. Apa sih sebenarnya pencerahan itu? Itu adalah tema kita tentang 4 tingkat pencerahan dalam Buddhism. Dan Buddhism, ajaran Buddha, menurut saya pribadi adalah layak untuk menjadi rujukan dari pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan. Bersama narasumber kita yang luar biasa, beliau adalah Bhikkhu Dhammavicaya Mahathera. Apa kabar Bante? Baik-baik selalu, Sugihoto, Namo Buddhaya. Marilah kita bersama-sama berbahagia selalu dengan membangkitkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita secara pribadi masing-masing. Iya Bante, apa kabar Bante? Ya selalu baik-baik aja. Selalu baik ya, ini berada di wihara di Batu. Bante, semenjak Dharma TV itu mengudara ya istilahnya ya, ada gitu. Banyak sekali saya menemui teman-teman, bahkan ibu saya sendiri yang merasa tercerahkan. Nah ini dia, merasa tercerahkan dengan siaran-siaran di Dharma TV. Walaupun banyak dari kawan-kawan kita ini adalah berbeda dalam agama. Saya bilang berbeda agama aja, tapi belum tentu berbeda keyakinan berarti. Soalnya belum tentu yakin dia sama agamanya. Ternyata begitu ini. Kadang-kadang saya tanya, agamamu apa? Dia jawab A gitu. Kamu jalanin enggak gitu? Enggak. Loh, terus kenapa gitu kan? Banyak yang kejadian kayak gitu. Jadi ngerasa nggak srek gitu di situ. Jadi agama hanyalah keturunan aja, dari keturunan dan kemudian menjadi, ya itu tadi tulisan di KTP itu Bante. Dan ketika kita bersosialisasi, kita kan perlu identitas gitu ya. Iya. Tapi ternyata dalamnya itu horeg sebenarnya, belum menemukan gitu loh. Banyak sekali teman-teman kita yang seperti itu dan usianya sudah setengah abad. Kayak saya ini Bante, udah di atas setengah abad. Ini kan udah mau mendekat-dekati alam-alam kubur nih ceritanya, tapi masih belum menemukan jalan. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud pencerahan dalam Buddhism ini Bante? Sesungguhnya pencerahan itu adalah cara kita bersama untuk menemukan kehidupan lebih berharga di dalam diri kita masing-masing. Karena di dalam 4 cara pencerahan ini ternyata menunjukkan quality kebahagiaan kita. Maka dari itu Sang Buddha hanya mengatakan 4 golongan ini. 1, yang mereka sudah memiliki kemampuan membersihkan pengotor-pengotor batinnya 30%. Yang telah mencapai kesucian yang pertama, dia lebih bahagia 30% daripada ketika kekotoran batinnya sempurna, penuh dengan kekotoran batin. Ya. Tetapi sekarang dia sudah mampu membersihkan 30%, dia lebih bahagia 30%. Lalu dia juga berusaha untuk meningkatkan quality batinnya, bagaimana membersihkan 40%. Jadi semuanya harus berusaha sendiri. Tidak bisa minta, oh Buddha, Kuan Im, bersihkan dosa-dosaku. Waduh, itu seperti mengajarkan pada anak kecil gitu lah. Jadi kasihan mereka itu dianggap seperti anak kecil, dibujuk-bujuk itu. Jadi kita harus berusaha untuk membersihkan 10% lagi, jadi 40%, mencapai kesucian tingkat yang kedua, berarti dia sudah meningkat kebahagiaan 40%. Demikian juga terus berusaha bersihkan, buang, sampai kita mampu membersihkan 50%, otomatis kebahagiaan juga meningkat. Itu tingkatan ketiga. Kalau kita mampu membersihkan secara total, tidak ada penderitaan, tidak ada kekotoran batin, bersih total, disitulah dikatakan dia mencapai kejernihan, kebersihan, kesegaran yang mutlak, tidak pernah menderita lagi. Itulah yang dikatakan quality batin yang tertinggi telah dicapai. Bukan KTP-mu yang tertinggi, tapi quality batin kita lihatlah
dalam batin dan pikiran secara pribadi masing-masing. Jadi kita tidak bisa membujukin. Kalau kita membujuk, oh aku suci loh, aku bersih loh, aku tidak pernah menderita. Tetapi tetap menderita ya, ngapain bujuk-bujuk orang ya? Ah ya, betul. Ya, jadi memang semua berpulang pada diri kita sendiri. Harus jujurlah ke dalam dirinya dalam sendiri. diri kita sendiri ya Bante. Karena kan memang saya pernah mengalami sih Bante bahwa dulu ada masa-masa saya memang terdoktrin gitu, terdoktrin oleh sesuatu yang ajaran yang dia mengatakan bahwa inilah yang terbaik, inilah yang terbenar, gitu loh. Inilah yang akan mencapai surganya, gitu kan. Padahal ya nggak ngerti itu. Tapi saya kan suka bantah gitu kan. Surga itu yang bagaimana? Kan semuanya cuma cerita, Bante. Itulah yang akhirnya saya dipanggil oleh guru saya dan saya dipanggil, kamu itu saya julukin si kritikus katanya gitu, dan kamu pelajari semua agama. Akhirnya saya berkesempatan juga akhirnya ternyata di dalam perjalanan saya mempelajari ini dan saya tahu bahwa banyak teman-teman yang resah gitu Bante di usia-usia ini belum menemukan gitu. Jadi menurut Bante tadi sesuatu itu berpulang kepada diri sendiri. Kita tidak tergantung kepada sosok atau makhluk atau apapun yang disebut kadang-kadang super power one. Ya benar, makhluk maha manusia mungkin yang menentukan gitu ya. Segala-galanya gitu ya. Betul. Memang ada ya ajaran yang seperti itu. Saya pernah dengar di ajaran Buddhism juga ada yang memang menyembah seperti Mahadewanya gitu Bante. Ya, sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan agung kan mereka juga ada yang istilahnya agama tradisi di zaman India itu banyak macam-macam lah. Tiap-tiap macam-macam agama itu juga mengatakan begitu, selalu mengatakan punya akulah yang paling benar, yang lainnya salah. Sang Buddha tidak pernah mengajar, jangan sekali-kali bicara seperti itu. Carilah kebenaran di dalam kebenaran itu sendiri. Walaupun kita bisa melihat, misalkan si A, dia berbuat baik terus-menerus, ternyata kok masuk neraka, bisa itu. Dia berbuat baik, tapi bisa masuk surga. Tapi yang orang yang sudah melihat, dia walaupun sudah berbuat baik, masuk neraka tuh. Akhirnya kesimpulan, lalu buat apa kita berbuat baik? Gak ada gunanya. Ya. Tapi kan dia tidak tahu ada energi kekuatan yang negatif yang apakah yang dari dahulu, apakah yang masih tersimpan yang dia lakukan sebelum kematian, ini ada kejahatan yang dia lakukan. Saat itu yang muncul. Akhirnya dia hanya melihat satu kali aja. Oh ternyata dia lahir sekarang di alam menderita. Ya. Maka itu kita tidak bisa katakan inilah benar, yang lainnya salah. Ya. Belum tentu. Orang yang baik juga bisa masuk ke alam neraka. Karena ada kekuatan energi negatif yang pernah dia lakukan. Itu yang menentukan terlebih dahulu. Kekuatan yang habis, dia akan bahagia kemudian. Jadi sabar untuk ngantri. Ya Bante ya, antri dong atas perbuatanmu sendiri. Jangan merasa bahwa itu hilang gitu ya. Ketika kita berbuat buruk ya Bante ya. Itu dia. Jadi ngantri. Jangan sampai kita punya prinsip dosa kita nggak ora apa-apa lah. Kan ada yang nebus gitu. Ada yang menghilangkan, ada membersihkan. Aduh, kalau seperti itu ya akhirnya banyak nanti kejahatan di dunia ini merajalela. Ya. Kalau salah mengajarkan, kejahatan itu tidak akan bisa habis di dunia ini. Jangan salah mengajarkan ajaran yang lurus, benar dan sungguh-sungguh tegas. Ya, memang kalau saya lihat bahwa pengajar-pengajar agama atau jalan-jalan menuju kebenaran ini harusnya mengajak umat untuk bertanggung jawab, menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, gitu ya Bante ya. Terus dewasa, kan seperti itu harusnya. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu, nggak menggantungkan kepada si A, si B, si C, kan begitu ya Bante. Sebetulnya sulit karena mereka itu sesungguhnya kan istilahnya dia hanya berdasarkan apa yang dikatakan gurunya, berdasarkan kitab suci yang mereka baca. Tetapi Sang Buddha kan tidak berdasarkan itu. Harus latihan dulu, melihat sungguh-sungguh, mengetahui sungguh-sungguh, memahami sungguh-sungguh, baru dia mengajarkan. Jadi harus dipraktekkan dulu. Ya. Saya pikir, saya lihat, saya mengamati bahwa itu hanya tafsiran, tafsir ya, multi tafsir ya. Ada loh Bante, ada sosok, saya dengar gitu, dia bilang berhentilah kau menggantungkan dirimu ke sosok ini gitu ya. Saya nggak mau sebutin deh. Jadilah orang yang bertanggung jawab, jadi gitu. Loh, kok ajarannya gini nih, kok beda banget gitu. Mungkin, ini Bante, jadi
ditafsirkannya gimana. Ada kan juga yang ngikut aja dari tahun ke tahun, yang gurunya ngajarin gini ngikut, tapi dia berani gitu keluar dari ya itu tatanan bisa itu. Juga mereka tanpa disadari terpengaruh dari Dhamma TV, terisi program, oh harus begini nih. Bante emang tetap Dhamma TV ya, selalu Dhamma di hati. Gitu. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, masih di Minute Sherman bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita Biku Dhammawicayo Mahathera. Nah, kita lanjutkan dulu nih pertanyaannya ya. Tema kita adalah 4 tingkat pencerahan dalam Buddhism. Nah, Bante, apa yang dimaksud manusia biasa menurut Buddhism? Emang ada manusia apa aja sih? Biasa, istimewa, spesial kayak martabak juga nih. Ya, manusia biasa itu adalah manusia yang dikatakan sebagai kebiasaan-kebiasaan umum, baik ucapan tingkah lakunya yang masih tertata dengan rapi, dengan baik, dia masih ada etika, ada sopan santun yang lumayan. Tetapi ada manusia yang begitu rendah, dia berubah menjadi orang pemarah, caci maki, sering memfitnah macam-macam. Jadi dia itu bisa dikatakan manusia narako. Pikirannya negatif, itulah yang diucapkan karena dia terbakar kebencian dan kemarahan, ucapannya juga ikut benci dan marah terus-menerus. Akhirnya juga ada yang namanya badannya manusia tapi pikirannya itu begitu serakahnya, yang hanya dicari aja kekayaan, tambah ini, tambah harta, tambah bojo, tambah rumah, tambah terus ditambah karena dia tidak pernah puas dengan rumah yang satu, tidak pernah puas dengan mobil yang satu, tidak pernah puas dengan istri yang satu, akhirnya cari terus. Itulah yang dikatakan manusia peto. Batinnya seperti di alam setan kelaparan, terus ingin makan dan dapatkan. Ada juga yang istilahnya, wes, aku nggak mau pusing yang lainnya, jadi bertindak sesuka-sukanya, berbicara, ngomong, dan melakukan apapun juga sesuka-sukanya, tidak pernah ditata, jadi tidak paham ini benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dia akhirnya jadi manusia saterajano. Badannya manusia, tapi batinnya itu seperti di alam binatang. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Istilah seperti itu. Maka dengan demikian, kalau manusia, badannya manusia, tapi pikirannya ditingkatkan yang lebih tinggi. Aku mau belajar sing baik sebagai baik, sing benar sebagai benar. Aku mau cari yang seperti itu. Aku tidak mau jadi orang yang diperbudak menjadi pemarah, membenci, memfitnah, mencaci maki kelompok-kelompok tertentu yang aku tidak tahu sama sekali. Di sanalah yang dikatakan kita menjadi orang biasa yang wajar. Tetapi kalau kita mau meningkatkan diri kita juga bisa menjadi manusia dewa. Badan kita manusia, tapi pikiran kita itu seperti di alam dewa yang punya niat cinta kasih yang kita kembangkan untuk menolong, membantu, meringankan penderitaan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi kita menjadi manusia yang suka berbuat kebaikan dimanapun juga kita berada. Demikian juga kita mau meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita bisa menjadi manusia brahmano. Adalah badan kita manusia, pikiran kita itu selalu dijaga tenang, damai, hening, seperti itu terus-menerus, seperti di alam-alam Brahma yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Maka siapapun juga yang menjaga pikiran ini seperti itu, dia bisa dikatakan manusia Brahmano. Demikian juga siapapun juga yang bisa berusaha bersihkan batin dan pikiran kita akan menjadi manusia puriso. Batin kita bersih, murni, disitulah yang dikatakan. Itulah tingkatan-tingkatan manusia. Kita bisa lihat ke dalam diri kita berada di alam yang mana. Jadi setelah kita paham ini, sesungguhnya tiap detik, tiap menit kita sudah lahir dan mati di dalam pikiran kita. Terkadang kita benci, marah, oh aku di neraka. Terkadang kita serakah, oh kita di alam setan kelaparan. Terkadang kita bingung, kacau, frustrasi, oh aku di alam asura. Terkadang kita masa bodoh, kita tidak mau pusing yang lainnya, kita
bagaikan di alam binatang dan seterusnya. Maka dari itu jagalah pikiran kita, kita berada di tingkatan yang mana, apakah tenang, baik, hening, jernih, bersih. Disitulah yang dikatakan kita bukan manusia biasa lagi, berusaha menjadi manusia biasa yang mencari ilmu untuk meninggikan kualitas batin dan pikiran kita bersama. Iya, Bante, saya pernah membaca ya, melihat gitu, ada seseorang yang mengalami mati suri, Bante. Dan di dalam mati surinya itu dia katanya dimasukin ke alam-alam neraka. Dan di situ dia menemukan banyak sekali artis gitu, artis dunia yang berada di situ, Bante. Dan itu siksaannya gitu lebih berat daripada yang diceritain tadi, Bante. Kita marah, jengkel, di situ tuh bener-bener dia lihat, dia saksikan suatu penyiksaan gitu. Menurut Bante ini halusinasi apa gimana nih, Bante? Apa bener-bener nih? Ya, memang bisa begitu. Jadi kita memang harus paham bahwa banyak para dewa atau dewi di alam-alam ini berusaha untuk membantu kita, menyadarkan kita ketika dia dalam kondisi tertentu dibawa rohnya itu untuk melihat alam-alam yang lainnya. Maka dari itulah kita yang setelah memahami seperti ini, alangkah indahnya kita berusaha berubahlah para bintang film yang ada yang sekarang jalannya salah, keliru, berubah menjadi yang lebih benar, yang lebih baik. Karena kita lihat, kita dengar seperti itulah mereka selalu menjual dirinya juga untuk mendapatkan harta. Dia siap menjual diri karena dikira dapat duit banyak, gitu. Yeah. Maka dari itu kita harus tahu bahwa apapun yang salah tetap salah, tidak berdasarkan berapa besar uang yang kita terima, tetapi berdasarkan akibatnya kita akan menderita seperti itu. Kalau dilihat dengan nyata, kita rugi loh, dapatnya cuma segini, hanya sebentar yang kita peroleh, tapi akhirnya menderitanya seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan Sang Buddha, silena bhoga sampada. Kalau mau mencari harta, jagalah sila kita, karena itu harta yang sangat berharga. Kalau kita mau harta, sila dilanggar, kita akan rugi seperti itu. Oke, bagus banget itu bagus banget itu tadi kata-katanya, Bante. Jadi untuk mendapatkan harta, jagalah harta kita, yaitu sila kita gitu, yang paling utama ya, di situ. Jadi untuk mendapatkan harta tidak menghalalkan segala cara, tetapi tetap memakai sila, dan itu justru membuat hidup kita jauh lebih damai. Tapi yang menjadi masalah itu, mereka itu setelah melanggar sila, aku tahu engkau hari apa aku minta penebusan dosa ada cara apa, ada mantra tertentu untuk membersihkan dosa kita, ada cara apa kita harus berpuasa untuk hilang semuanya. Beneran nggak itu? Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang diajarkan. Jadi itu yang mereka nggak takut. Oh, aku tahu kok caranya dengan cara seperti ini, dosaku dihilangkan. Tapi itu sebenarnya nggak ada ya? Ya itu bohongan loh. Nggak ada ilmu sebagai kebenaran itu. Nah itu ada juga yang kalau kamu ini kemana gitu, ke suatu tempat gitu, dosamu akan diampuni selama setahun. Jadi setahun kita bikin dosa. Jadi ngomong setahun itu enggak, otak atas ngomong tok. Jadi kalau dia tidak bisa membuktikan kebenaran asal ngomong, jadi supaya menyenangkan umatnya itu dia berbohong tanpa mereka sadarin. Kasihan. Hanya untuk menjual tiket. Ya begitulah, supaya dia dapat komisi 30%. Iya dong, gitu loh, Bante. Luar biasa, ini penyesatan yang luar biasa. Jadi berhati-hatilah untuk menjadi manusia itu tadi ya, Bante ya. Ternyata, nah itu golongan manusia apa itu? Ya itu juga bisa masuk neraka, itu kan dia ingin dapat duit toh. Ya. Dengan membohongin mereka, kamu ke sana bisa dosa mau hilang kan, dibujui toh. Akhirnya nggak teman-teman hilang, kita dapat komisinya 30%. Nah itu. Ya, jadi neraka atau surga itu sesuatu yang nyata sih sebenarnya, Bante ya. Dan banyak orang yang diperlihatkan untuk traveling ke dunia itu sebenarnya untuk mengingatkan juga kepada kita bahwa itu nyata. Jadi supaya tidak sembrono lah hidup ini, benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bante, seorang manusia biasa terlahir pada apakah seseorang manusia biasa terlahir pada tingkat tinggi atau rendah itu sesuai dengan tindakan mereka? Kenapa demikian? Yang saya agak heran tadi adalah apakah benar dari alam dewa bisa turun banget di alam-alam yang bawah? Ke alam peta mungkin nggak?
Ya kan kita harus memahami permainan dari gelombang pikiran kita itu sangat cepat, jangan sangat luar biasa. Kita lihat aja sekarang kita secara umum, pikiran kita sendiri itu up and down-nya itu luar biasa. Betul. Akhirnya up and down itu ternyata lebih banyak down-nya ke arah bawah yang kita pikirkan, gitu. Gravitasi bumi misalnya. Iya, makanya ke arah bawah ini yang kita pikirkan, mau cari kesenangan lah, mau cari harta lah, mau cari kedudukan lah, mau cari ini, mau cari itu. Yang kita cari sesuatu yang kita anggap penting. Maka itu kalau kita sering seperti ini, berarti kita cut dulu. Oke, berarti kita berarti dikat. Jangan kemana-mana, jawabannya ada setelah yang satu ini. Ya, Bisa Dhamma TV masih bersama saya, Manage Your Mind, Satna Dewi, beserta narasumber kita Bante Dhamma Wijaya. Jadi tarusnya tadi apa tuh? Singkat tadi Bante. Pikiran itu benar-benar kemana-mana ya. Berarti enggak, pikiran tuh berarti bisa sewaktu-waktu gini nih. Surga, neraka, nibana, surga, neraka, surga gitu-gitu ya. Pikiran kita tuh naik itulah, turun memang gitu ya. seperti itu. Jadi kalau secara jujur, kita harus berani introspeksi melihat ke dalam pikiran kita masing-masing. Otomatis itulah yang dikatakan bahwa kita tiap detik itu selalu lahir dan mati di dalam pikiran kita. Ya, betul. Tiap detiknya lahir dan mati itu condongnya kemana? Kalau kita benci, berarti ini kondisinya kok sesuai dengan alam neraka. Kalau kita sering diajar benci, berarti kita sudah ada tiket gratis ke neraka. Ya. Nggak usah bayar toh. Tapi nanti di situ juga minum air yang panasnya luar biasa, gratis. Mandi dengan air panas juga gratis. Jadi itu yang artis-artis dunia ketemu dengan artis. Wah, senang nonton mereka. Betul. Yang sering ke sana siapa? Yang banyak artisnya ke sana. Oh ya, ikut aja ke sana. Jadi mereka masuk bersama. Itulah yang namanya pikiran negatif, itulah yang menyebabkan mereka sering ke sana. Maka dari itu demikian juga. Terkadang kita berusaha untuk yang positif tuh. Buat apa ya? Untuk sembahyang buat apa sih? Kan malas-malas sembahyang ya. Iya. Nggak perlu lah. Aku nggak percaya juga. Buat apa sembahyang? Nah, akhirnya kita nggak mau sembahyang. Disuruh meditasi. Untuk apa itu meditasi? Nggak ada gunanya, nggak dapat duit. Nggak perlu lah. Akhirnya dia tidak tahu bagi meditasi itu, sembahyang itu adalah mengisi hal-hal yang positif yang kita belum punya. Bagaimana sifat-sifat agung Sang Buddha, bagaimana sifat-sifat hukum kebenaran, bagaimana supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh benar, baik, lurus, sesuai dengan ajaran kebenaran itu sendiri. Itulah motivasi terus-menerus, ini loh yang harus kamu jalankan. Jadi sesungguhnya sembahyang itu seperti itu. Dan tiket gratis menuju surga dong kalau gitu. Ya, itu sembahyang juga termasuk cara supaya kalau ini dijalankan sungguh-sungguh bisa masuk ke alam bahagia. Iya. Tetapi banyak yang salah. Ya, gimana salahnya? Dia pokoknya minggu aku doa ke wihara, tapi Senin kali Sabtu nggak usah diatur. Ucapannya sakar PDW, tika laku sakar GW, mengfitnah sini, caci maki, itu ada. Mereka katakan aku sudah berbuat baik kok seminggu sekali. Tapi hitung-hitung sekali saja berbuat baik. Tapi ngomong negatifnya itu berapa ratus kali. Dipertimbangkan tidak cocok ini. Akhirnya dia masuk sengsara juga. Maka dari itu kita harus hati-hati. Setiap saat itu dinilai positif negatifnya itu setiap saat. Jadi harus Senin, Rabu sampai Sabtu itu juga harus baik. Kalau ini baik terus, baik terus, Minggu juga baik. Bisa masuk surga. Kalau ini semuanya seminggu tok baca perintah, 6 hari jelek, ucapannya dekti, kalau jelek, ya sorry. Ditimbang-timbang nggak nyocok gitu. Nah, jadi dengan inilah yang dikatakan hukum kebenaran ini bukan dimiliki siapa-siapa, tetapi dimiliki oleh kebiasaan demi kebiasaan individu masing-masing. Kita sudah terbiasa yang positif atau negatif. Maka dengan demikian yang tadi dikatakan dari alam surga mati langsung bisa alam neraka karena dia tidak sadar. Kalau ketika dia mati saat itu karena pikiran positif, tak masuk surga 1 minggu, gitu. Tapi hanya positifnya cuma 1. Entek, golek mana yang jerone? Wah, muncul kok sing elek. Seminggu ke alam neraka,
ini habis, ini kok yang jelek lagi, seminggu lagi ke alam setan kelaparan, ini kok habis masuk neraka lagi, terus berulang-ulang karena kita terbiasa seraka, benci, bingung, kacau, frustasi. Akhirnya begitulah ketidakmenentuan kita di alam-alam setan, gentayangan, ke alam neraka, terus berputar seperti itu dengan cepat sekali, tidak perlu menunggu Tuhan yang ngatur. Sesuai dengan gelombang kamu, kebiasaan gimana, berproses dengan sendirinya. Itulah yang dikatakan agama Buddha sangat-sangat logika, berdasarkan ilmiah yang sungguh-sungguh. Kita hanya diminta hati-hati dengan cara berpikir kita supaya kita tidak menjadi manusia peto, manusia narako, tidak pernah masuk neraka, tidak pernah masuk ke alam setan, karena kita bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan. Ya, Bante, apa sih yang tadi kita berbicara tentang manusia lah ya dengan tingkatan-tingkatannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud orang suci yang mencapai pencerahan nih dalam Buddhism? Apakah benar manusia yang masih berwujud manusia dan berada di bumi ini bisa mencapai tingkat kesucian 100%? Ya, kita tidak perlu ragu lagi. Karena Sang Buddha dan murid-muridnya itu sudah banyak yang mencapai tingkatan seperti itu. Dan semuanya ini juga tergantung bagaimana ucapan kita, tingkah laku kita. Disitulah marilah kita lihat, tunjukkan tingkah laku dan ucapan yang benar dan baik, sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh baik, dijalankan. Lalu kita juga harus mengetahui bahwa mata pencaharian itu juga memegang peranan penting. Kalau kita salah berdagang dengan cara yang salah, kita juga menjalankan karma-karma yang buruk. Maka dari itu, jalankan karma yang benar dan baik, maka dengan demikian kita pasti mendapatkan buah yang positif. Kita juga diminta untuk berusaha terus-menerus, arahkan perhatian yang benar dan baik untuk bisa konsentrasi, menciptakan kedamaian, memancing pikiran kita selalu damai dan hening. Kalau kita ini sudah mencapai ketenangan, kedamaian, keheningan, gunakan kekuatan ini sebagai senjata pedang untuk membunuh semua kekotoran batin kita. Bunuhlah keserakahan, bunuhlah kebencian, bunuhlah kebodohan kita. Jadi dengan cara seperti ini semua dibunuh, akhirnya kita bebas dari kebencian, dan kebencian, keserakahan tidak pernah muncul, tidak pernah lahir lagi dalam pikiran kita. Otomatis kita membunuh kebodohan kita, sangat-sangat bijaksana. Disitulah kejernihan, keheningan, dan kemurnian akan menjadi milik kita bersama. Maka dengan demikian ini, semua ini bukan sekedar diucapkan, hanya sekedar didengarkan, tetapi marilah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, ciptakan bentuk, proses dengan wajar dalam batin dan pikiran kita. Otomatis kemurnian, kejernihan, kesucian akan menjadi milik kita bersama. Iya Bante, belum penutupan loh ini Bante. Ya? Belum penutupan ini. Bante, tingkat pencerahan menurut Buddhism itu apa saja? Yaitu tingkat pencerahan tadi kan sudah dikatakan. Pencerahan di dalam tingkat kesucian yang pertama. Mereka sudah mampu membuang 30% kekotoran batinnya. Oke. Yang tingkatan kedua, Sakadagami itu mampu menyingkirkan 30% kekotoran batinnya. Anagami mampu membuang semua kekotoran batin 50%, dan arahat ada 100% kekotoran batinnya bersih, penderitaan juga bersih, otomatis dia suci, murni dalam batin dan pikiran. Itulah yang dikatakan dia sudah menemukan hakikat Tuhan yang Maha Suci. Kalau kita belum suci, kebanyakan mereka jadi hantu-hantu. Hantu-hantuan. Iya. Hantu-hantu. Oke, baik, itu kita ke sana ya Bante ya, pencapaiannya ya, Ya, ke dalam itulah. itu yang kemurnian itu dengan membersihkan kekotoran batin. Ya seperti kita punya mobil lah, tiap hari kalau mobilnya tidak pernah dibersihkan kan kotor terus. Maka dari itu kita serajin bersih, akhirnya mobil kita lebih bersih. Iya betul. Mobil aja dibersihin, apalagi hati kita ya. Iya, itu harus lebih penting, lebih berharga lah. Iya. Nah, yang dimaksud dengan pemasuk arus itu apa berarti? Pemasuk arus itu adalah ada jalan untuk menuju tingkatan kesucian yang pertama. Ini sudah dijalankan. Dijalankan, ketika jalannya dijalankan dengan sungguh-sungguh, akhirnya plung masuk, timbullah buahnya.
Jadi dengan demikian buahnya itu muncul saat itu bahwa dia sudah bahagianya luar biasa, klip-klipnya Nibbana itu sudah terlihat. Oh, ada sinar muncul terus-menerus. Jadi tidak gelap lagi. Sekarang ini masih gelap gulita. Nok dia sinarin kok tidak muncul-muncul karena kita masih belum bersih. Benar. Jadi itulah seperti itulah. Jadi kalau kita sudah masuk arus, berarti sudah melihat klip-klipnya Nibbana itu sudah muncul di dalam batin dan pikiran kita. Oh, itu maksudnya masuk arus. Kita udah di jalan yang benar itu tadi ya, Bante, berarti ya. Masuk arus itu ya. Oke, baik. Saya jadi ngeh nih sekarang. Baik, pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan Manage Your Mind dengan pertanyaan berikut ini, Bante. Apa yang harus dikembangkan dan dilatih untuk mencapai Sotapanna? Ini baru mau masuk ke arus itu tadi ya? Iya. Sotapanna itu kita harus membersihkan 3 faktor dari kekotoran batin kita. Yaitu pandangan salah tentang aku. Nah, kebanyakan kita katakan aku, sukuku, agamaku, bangsaku. Iya. Dilihat kamu mau apa tujuan ke sini, lihat ini untuk apa. Oh, saya mau ke sini. Oh ya, silakan. Tidak usah dilihat agamanya. Maka itu sekarang kan di negara tertentu mereka gara agama diadu domba akhirnya jadilah perang. Maka itu kita harus memahamin, oh ternyata peperangan itu dipakailah agama untuk memecah belah. Ya, alat akhirnya kita harus paham kalau gitu bagaimana mencegahnya. Ya. Jangan agamaku itu ditonjolkan. Oke. Tapi agamaku itu agama di dalam ucapan yang benar, tingkah laku yang benar, pikiran yang benar, itulah agamamu. Agamaku juga seperti itu. Jadi dengan demikian itu kita harus menunjukkan aku itu hanya ada di situ. Agama itu ada di sana. Maka dengan demikian inilah kita juga pandangan kita salah. Aku tidak bisa tenang, tidak berpikir, aku dicaci maki, aku difitnah, aku dimarahin, aku dikalahkan karena ada konsep aku. Yeah. Setelah kita analisa, oh kalau kita tidak ada pikiran aku dalam pikiranku, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada penderitaan dalam pikiranku. Mana yang kita pilih? Kalau kita masih milih ada aku, kita menderita. Kalau kita bebas dari aku, kita tidak terlalu menderita. Nah, itulah yang menyebabkan dia pandangan keakuan itu bisa dipotong dengan jelas. Persatuan Indonesia itu bisa kokoh kuat dan kita ini lebih tenang dan lebih damai manusia itu. Karena dia tidak ada konsep aku, tetapi yang ada sesungguhnya kita tidak ada aku di dalam diri kita. Maka itu pandangan-pandangan yang salah itu dikikis, dihancurkan, dibersihkan, dia akan bisa lebih damai dan lebih bahagia. Maka itu demikian juga dia itu ragu-ragu. Masa kedamaian itu satu kebahagiaan? Karena dia belum mencapai ya dia masih ragu-ragu. Tetapi kalau dia sudah mencapai ketenangan, oh betul juga ya, damai, hening, bahagia luar biasa. Nah dengan demikian dia tidak ragu-ragu ketika dia sudah menemukan dan masuk dalam kedamaian itu. Kalau kita hanya ngomong damai, saya ngomong aja belum damai. Agama pun mengajarkan damai, tapi awak dewi juga belum pernah damai. Bagaimana cara untuk mencapai kedamaian? Dijalankan dulu. Nah, supaya kita menghilangkan keraguan-raguan, otomatis disitulah yang dikatakan kita akan mendapatkan. Lalu ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang sudah mencapai Sotapanna ini gimana ciri-cirinya? Yaitu jadi pandangan keakuan itu sudah dihilangkan. Dia sudah tidak ragu-ragu lagi. Karena dia sudah menemukan kedamaian dan dia juga tidak percaya dengan upacara-upacara, dengan upacaraku ini loh, dosamu tak hilang no. Dengan upacaraku ini loh, kita bisa mengurangi dosa kita. Jadi itu seperti itu upacara-upacara yang lah kan itu jualan. Ya itu kan mereka mau pakai manikam dengan cara begitu, seperti itulah. Triknya kan begitu. Jadi wajar. Jadi kita harus tahu upacara-upacara yang salah itu harus disingkirkan supaya kita sungguh-sungguh fokus untuk menemukan tidak ada aku di dalam diri kita, sehingga konsep aku dicaci maki, aku difitnah, aku dikalahkan, aku direndahkan, aku
Ya. Agamaku semuanya hilang, tidak ada aku di sana, hanya kita bebas dari pandangan aku. Di situ sesungguhnya sudah cukup membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Oke, dari Sotapanna aja sudah seperti itu ya berkahnya ya, Bante ya. Udah sampai di tahapan Sotapanna aja keberkahannya udah seperti itu. Bagaimana dengan Sakadagami? Sakadagami itu jadi 3 hal itu sudah dihilangkan. Ini juga yang lainnya ada 2 faktor lagi juga dihilangkan. Apa tuh 2 faktor, Bante? 2 faktor itu kekotoran batin kita yang ada di sini itu adalah kita itu sudah memiliki kemampuan untuk membebaskan dari keinginan nafsu. Karena nafsu-nafsu itu kan begitu banyak. Mata kita bernafsu mau melihat sesuatu yang indah, menyenangkan. Telinga kita juga seperti itu, hidung kita. Jadi itu membuat kita tidak pernah bahagia. Bingung, terus kacau, terus ingin aja. Jadi kita mampu mengurangi itu. Kita juga lebih tenang, lebih damai. Lalu kita sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit tersinggung karena kita masih ada aku dijelekkan, aku disalahkan. Ketika kita tidak merasa sesungguhnya kita ini belajar ilmu untuk meningkatkan kualitas batin kita supaya kita tidak mudah tersinggung, mendengarkan dengan penuh kebijaksanaan, sing apik tak ambil, sing elek tak buang kabeh. Nah, itu aja. Jadi supaya kita tidak menjadi mudah tersinggung. Loh, Bantenya kok menyinggung agamaku, menyinggung kebiasaanku yang salah. Nah, jadi kita tidak usah pikir itu. Ini adalah belajar ilmu yang kebenaran itu. Maka itu yang kalau ini 2 hal sudah dihilangkan, kita akan lebih bahagia. Nah, terus sampai kepada yang namanya anagami nih. Mana ini? Anagami ini apa maksudnya? Anagami ya otomatis kelima 3 hal itu sudah dihabiskan semua, keinginan nafsunya sudah tidak ada sama sekali. Jadi tidak mudah tersinggung juga, tetapi dia lebih tenang. Masih ada 5 faktor kekotoran batin yang lebih halus lagi, tapi dia belum bersih sempurna. Itulah yang dikatakan anagami ya. Jadi tingkatan-tingkatan ya, Bante. Dan kemudian setelah itu sampai kepada arahat ini. Nah, kalau sudah arahat itu semua kekotoran batin itu udah kuja itu kekacauan, kegelisahan, kebingungan itu sama sekali tidak ada. Dan tidak ada keinginan untuk masuk di arupa jana, masuk di dalam rupa jana. Jadi dia masih ada nafsu keinginan untuk masuk di alam yang sangat halus yang tanpa mereka sadarin. Maka itu sudah dihilangkan, dilenyapkan, otomatis itulah yang dikatakan kesombongan juga tidak ada. Kesombongan aku sudah hebat, aku yang tertinggi, aku yang sudah suci, yang lainnya sampah-sampah. Tidak pernah bicara seperti itu. Betul. Karena kalau kita masih bicara seperti itu, oh kamu itu sampah-sampah, aku yang paling suci. Wah, dia belum mencapai kesucian. Jadi kalau dia menyalahkan agama lain, dia sesungguhnya masih rendah ilmunya. Maka itu jangan rendahkan agama yang lain, tetapi lihatlah dalam pikiran kita masih rendah atau tinggi. Kalau kita masih pikiran rendah, iya aku sih masih rendah kan gitu ya. Jadi dengan akuinlah apa adanya. Jadi dengan demikian kita pada satu saat awija, kebodohan kita dihancurkan total, sadar sempurna, memiliki wija, tahu terus-menerus, tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada pagi, terang benderang muncul di dalam batin dan pikiran kita. Itulah arahat yang sempurna. Tapi kita masih karatan sekabeh. Tapi paling nggak sudah dapat arahan nih, Bante ya. Oke. Masih dekat-dekat aja. Iya, dekat-dekat. Jadi kita sudah melampaui, kalau saya ya, melampaui dualitas sehingga melihat segala sesuatu itu adalah proses gitu. Jadi kita nggak gampang menghakimi, membenci gitu ya, serakah. Oh kita mengasihi, dia masih berproses, dia masih berproses gitu ya, Bante. Lebih banyak apa ya, mengerti lah ya, mengerti mungkin ya, Bante ya. Ya, kalau kita memahami kebijaksanaan itu harus begitulah. Lebih banyak mengerti dan paham kecondongan tiap-tiap manusia seperti itu adanya. Oke, 1 menit Bante penutupan ya, Pak Produser, 1 menit kesimpulan. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sungguh indah kalau kita mampu menciptakan keindahan. Sungguh damai kalau kita mampu menciptakan kedamaian dan keheningan. Sungguh murni kalau kita semua mampu menciptakan kemurnian dan kesucian di dalam batin dan pikiran kita.
Maka yang penting, buatlah kenyataan ini menjadi nyata, indah, damai, jernih, bersih, hening, dan sempurna dalam batin dan pikiran kita untuk mengetahui mana yang membuat kita menderita, karena ternyata arah pikiran kita yang salah, kita kecemplung masuk di dalam yang kotor yang membuat kita menderita. Marilah kita bersama-sama untuk menemukan dan berani melihat mana yang merupakan kejernihan, keheningan, kemurnian, kecemerlangan sebagai berlian yang sangat berharga yang berada tepat di dalam inti batin kita yang seimbang, terus-menerus tahu dan sadar sempurna. Di sanalah kita meletakkan, disitulah kebebasan dan kemurnian, tujuan hidup kita untuk mencapai yang tertinggi akan tercapai dengan nyata, jelas, terang, tidak perlu meminta di luar diri kita, akan terwujud dengan nyata bila mana arah pikiran masuk ke dalam inti. Disitulah sadar sempurna adalah damai dan bebas dari semua penderitaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, jadi hening sempurna itu kita nggak kesaut gitu ya, nggak kesaut kemana-mana gitu hati kita. Terdengar tetangga begini kita langsung itu coba gitu ya. Jadi benar-benar kita hening melihat segala sesuatu itu sebagai tolak ukur di mana kita sudah memasuki ya kedewasaan lah sebenarnya ya Bante. Nggak keseret ikut sana ikut situ ya. Ya, itu harapan kita semua dan tentunya kita semua ingin bahagia. Baik pemirsa Dhamma TV, semoga ini memberikan informasi dan pengetahuan bagi Anda. Dan tentunya saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu lagi. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hoto Namo Buddhaya.